Ya, pastikan sekali lagi ya, pastikan semua HP kita itu sudah mendownload Alkitab ya. Coba, karena kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama, dan di sini karena keterbatasan alat-alat, jadi ya kita harus mengandalkan HP kita ya. Karena saya percaya di HP kita semua sudah ada Alkitabnya ya. Sudah ada? Coba kiri kanan colek. Udah pada mendownload Alkitab belum? Kalau belum, terlalu. Ya. Terlalu. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, masa di HP-nya tidak ada Alkitabnya ya? Pastikan ada Alkitabnya. Ya, sekali lagi kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Tetapi sebelum kita belajar tentang kenaikan, ada peristiwa sebelumnya, 40 hari sebelumnya, yaitu peristiwa tentang kematian Tuhan Yesus ya. Nah, saya ingin membahas dulu tentang kematian, tentang juga kebangkitan Tuhan Yesus, supaya kita semua memiliki pemahaman yang sama. Dan saya berdoa pada saat kita mengerti tentang kematian Tuhan Yesus Kristus, tentang kebangkitan dan kenaikan, maka kita tidak mudah diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran palsu. Amin. Karena kita sudah memahami arti daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, ini doa saya untuk semua jemaat GBI WTC Cilegon. Setelah memahami ini, kita akan semakin teguh iman kita, semakin teguh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin ya. Peristiwa kematian Tuhan Yesus maknanya berbicara tentang pengorbanan ya. Nah, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna, sehingga setiap kita tidak perlu lagi seperti di zaman perjanjian lama. Kita kalau punya kesalahan atau punya dosa, kita datang ke imam, lalu imam menimbang dosa kita, menimbang kesalahan kita, lalu kita harus membawa korban, entah itu lembu, entah itu domba atau kambing, entah itu burung merpati, sesuai timbangan yang ditentukan oleh para imam ya. Jadi makna daripada kematian Tuhan Yesus Kristus yaitu berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan pengorbanannya itu adalah pengorbanan yang sempurna. Sempurna artinya tidak perlu lagi ditambah-tambahkan apapun juga. Amin. Amin. Karena kalau sudah sempurna ya sudah, itu kan sudah clear, sudah selesai, nggak perlu lagi kita membawa apa-apa untuk mempersembahkan korban ya. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah korban yang sempurna ya. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang penebusan dosa-dosa manusia. Tolong semuanya dipahami dulu arti daripada kematian Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kita semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena ke depan ya akan banyak pengajaran-pengajaran palsu, akan banyak penyesat-penyesat. Tapi kalau kita mengerti makna daripada kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, maka kita akan tetap kokoh. Walaupun mungkin situasi kondisi yang kita hadapi itu mungkin saat ini sedang kita ada di dalam lembah baka, tapi kalau kita mengerti arti daripada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita akan tetap percaya sekali Yesus selamanya Yesus. Amin ya. Beri kemuliaan dulu buat Allah kita dong, biar nggak terlalu tegang nih. Sekali Yesus tetap Yesus. 3 semangat. Semangat. Palahan kita gagal KPU ini. Gagal. 2 ya, semangat ya, di dalam Tuhan semangat ya. Jadi penebusan dosa manusia, dosa saudara, dosa saya sudah ditebus melalui ya penyaliban, kematian daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak mau berkorban, artinya kita masih memiliki dosa yang harus ditanggung sendiri-sendiri ya.
Tetapi setiap kita, ya puji Tuhan, karena anugerahnya yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita. Sekali lagi kita ngerti ya, apa arti daripada anugerah. Anugerah itu sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma dan secara gratis. Keselamatan itu adalah anugerah yang benar-benar bukan hasil perjuangan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita beramal yang banyak, kita beribadah yang banyak, tetapi benar-benar pure pengasih dari Tuhan Yesus karena kasihnya kepada setiap kita, karena anugerah yang Tuhan curahkan kepada setiap kita. Ini makna daripada kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tadi berbicara tentang pengorbanan, yang kedua tentang penebusan dosa-dosa manusia. Ya, dalam menjalani kematian Tuhan Yesus sudah menanggung segalanya. Baik penderitaan, baik siksaan, baik cacian, baik hinaan, segalanya sudah ditanggung. Sakit penyakitnya Tuhan terima saat kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, setelah kematian, yaitu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ingin ini semua kita merenungkan dan menaruh kebenaran firman Tuhan ini, pengajaran ini ya sedalam-dalamnya di hati dan pikiran setiap kita, supaya sekali lagi kita tidak akan pernah goyah oleh pengajaran-pengajaran palsu ya. Kebangkitan Tuhan Yesus berbicara tentang bahwa Yesus sudah memenangkan Allah maut. Artinya ya, pada saat Tuhan Yesus ya dikubur, dia turun ke dunia orang mati dan dia mengalahkan Allah maut. Sehingga kematian saudara dan saya ini bukan kematian yang kekal. Sekarang kita buka dulu Matius 16 ayat 18, yuk semuanya. Saya pengen tahu semuanya di HP ini ada Alkitabnya enggak ya. Matius 16 ayat 18 ya. Sudah ketemu semua? Matius 16 ayat 18. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memenangkan Allah maut tersebut ya. Jadi kita sudah dibebaskan, kita tidak lagi mendapatkan kematian yang fana atau kematian yang kekal ya. Kematian yang kita terima, yang kita lihat di penguburan itu hanyalah fisik saja, tetapi ya roh kita akan kembali kepada Tuhan, dan pada saatnya nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kita akan bersama-sama memerintah kembali di masa-masa 1000 tahun, masa kekekalan ya. Nah, baca lagi satu Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 ya. Ini kita mau masuk ke dalam pengajaran tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 ayat sampai ke 11 ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan berbicara dan berjanji pada setiap kita bahwa Tuhan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik di surga, yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di Galilea ya. Saya pengen bertanya, kenapa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ada di kota atau di Galilea? Ada yang tahu? Kenapa ada di Galilea? Karena sebagian besar pelayanan Tuhan ada di kota-kota Galilea, dan mujizat-mujizat Tuhan juga dinyatakan di kota-kota di Galilea
Ya, makanya Tuhan ingin menunjukkan kepada orang-orang yang ada di Galilea pada saat akhir masa ada dia pelayanannya di dunia, dia menunjukkan untuk naik ke surga kepada orang-orang yang ada di Galilea. Nah, pertanyaan kedua, kenapa begitu penting sih kenaikan Tuhan Yesus bagi setiap kita? Ada beberapa poin yang kita akan pelajari di sini. Ya, sebagai tanda kemenangan atas dosa dan kematian. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, maka kita masih menanggung segala dosa dan kutuk kita. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kematian kita akan menjadi kematian yang fana atau kematian yang kekal. Ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Amin. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara? Percaya. Jadi karena Tuhan sudah memenangkan alam maut, maka walaupun kita sudah mati, ya, akan hidup, ya, dengan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di Yohanes 11 tadi dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Ya, yang hancur, yang lebur cuma fisik atau tubuh kita, tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang kedua, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Kristus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia. Ya, puji Tuhan, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Makanya tadi saya katakan, kita cuma menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerima, tapi Tuhan berikan kepada setiap kita, karena Tuhan sendiri sudah menanggung segala sesuatunya untuk setiap kita. Ya, semuanya sudah diselesaikan dengan tuntas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, jadi bersyukurlah kita memiliki Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Sekali lagi, kalau kita mengerti makna daripada kematian, kebangkitan, dan kenaikan, ya, begitu besarnya kasih Tuhan kepada setiap kita, sehingga yang seharusnya kita terkutuk, yang harusnya kita mati kekal, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan. Ya. Jadi walaupun saat ini saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, ya, seperti apa, ya, seberat apa, saya tidak tahu. Tetapi percayalah bahwa semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai kita pada saat kita mendapatkan tekanan, pada saat kita mendapatkan suatu masalah yang berat, lalu kita melintir dari Tuhan Yesus Kristus, lalu kita lari dari Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya berdoa untuk semua jemaat PTC Cilegon, iman Bapak Ibu Saudara semakin kuat, semakin teguh. Amin. Karena sudah mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kematian dan kebangkitan yang memenangkan alam maut, dan kenaikannya juga yang sudah menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dunia. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti Tuhan Yesus sudah selesai kerjanya. Dia juga masih tetap mengerjakan di surga, yaitu menyediakan tempat buat Bapak Ibu Saudara. Amin. 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 Begitu sempurnanya apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Di bumi sudah diselesaikan segala sesuatunya, di surga Tuhan juga menyiapkan segala sesuatunya buat saudara dan saya. Amin. Rumah yang terbaik. Ya. Jadi, wah, saya nggak bisa berkata-kata kalau dalam hal bagaimana begitu besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus. Makanya kasih Tuhan Yesus Kristus adalah kasih yang agape, yang tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa menuntut balasan apapun. Walaupun dituntut, kita juga tidak bisa membalas apa-apa. Hanya dengan memuji, menyembah Tuhan dan mengucap syukur, paling ini yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen,
teruslah kita memuji menyembah Tuhan. Yang mau katakan Amin. Amin ya. Jangan sampai kita untuk memuji menyembah Tuhan aja kita tidak mau. Sementara pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar kepada setiap kita. Ya, bayar harga yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita karena kasih-Nya itu sampai nyawanya pun diberikan kepada setiap kita. Masa kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang Kristen, sebagai orang untuk memuji, menyembah Tuhan saja kita tidak mau. Makanya kalau pada saat memuji menyembah Tuhan, antusiaslah, roh kita terus menyala-nyala. Berikan yang terbaik, karena Allah kita sudah memberikan yang terbaik. Amin. Buat Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai persiapan untuk kita ada di surganya, Tuhan siapkan segala sesuatunya. Ya, rumah kita disiapkan segala sesuatunya. Amin. Ya. Nah, ada janji Tuhan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita buka Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Belum semuanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus setelah naik ke surga. Yang pertama janjinya mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran kepada setiap kita. Ya, sekali lagi, selain menyelesaikan tugasnya di dunia, mempersiapkan di surga, masih memikirkan juga supaya kita tetap bertekun, supaya kita tetap kuat ada di dunia itu. Tuhan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus atau Roh kebenaran ada di dalam diri kita, kita atau hidup kita harus selalu benar, selalu kudus, karena ada Roh Kudus dan Roh kebenaran di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kenapa Roh Kudus ada di dalam diri kita? Supaya memimpin, menuntun kita selalu ada di jalan-jalannya Tuhan, di trek-treknya Tuhan, dan kita dimampukan, diberikan kekuatan untuk terus mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan arahan Tuhan. Kita diberikan kekuatan dan tuntunan untuk supaya kita juga bisa mengikuti hukum-hukum kerajaan Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Betul nggak? Betul. Ya. Kenapa? Karena kita lemah. Ya. Karena kita nggak kuat gitu. Kita baru melihat berkat sedikit aja, kadang-kadang kita pengen menyimpang. Kadang-kadang kita pengen melintir, ya. Tetapi kalau ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, maka kita akan diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk terus mengikuti hukum-hukum kerajaan Allah. Kita selalu hidup benar, kita selalu hidup kudus, ya. Makanya visi gereja kita menjadi jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan. Ini yang dirindukan juga oleh senior pastor kita. Setiap kita mengalami hidup kudus, dewasa di dalam kerohanian. Supaya apa? Supaya tidak mudah diombang-ambingkan. Apalagi saat ini kita mengerti bagaimana kematian Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kebangkitan dan kenaikannya Tuhan Yesus untuk setiap kita. Kalau itu tertanam di dalam hati dan pikiran kita, mau kekayaan apapun yang disodorkan kepada kita untuk kita bisa mengkhianati Tuhan Yesus, kita pasti akan tolak. Karena kekayaan sebesar apapun tidak sebanding, tidak seimbang dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, seganteng, secantik apapun juga,
ya, kalau yang mencari pasangan atau cari jodoh, ya, kalau ada bukan seiman dengan kita, kalau mengerti tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, pasti kita akan tolak. Amin, anak-anak muda. Amin. Mana yang amin tadi? Anak-anak mudanya diam semua. Itu mah udah anak muda tapi udah nggak nyari jodoh lagi. Ya, walaupun mungkin kita waduh bertemu dengan yang ganteng, yang cantik gitu kan. Tapi kalau nggak seiman, kita harus berani menolak. Amin. Ya, karena pengorbanan Tuhan Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Ya, jangan karena kekayaan lalu kita mengkhianati Tuhan Yesus. Jangan karena kekayaan lalu kita melintir dari Tuhan Yesus Kristus, menyimpang dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kebahagiaan yang kekal hanya ada di surga. Ya, di dunia ini hanya semu, ya, sementara saja, ya. Jadi Tuhan berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus kepada setiap kita. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak yatim piatu. Amin. Tuhan tidak meninggalkan setiap saudara dan saya untuk hidup sendiri. Ya. Makanya sekarang saya tanya lagi, kalau Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, ya, kalau kita malam-malam lewat di kuburan, ada yang masih takut? Ada yang masih takut? Kenapa? Kalau orang gila ya saya juga takut, ya, takut dipukul, ya. Tapi ini kalau lewat kuburan, apakah ada yang masih takut dengan takut penampakan, takut ada apa namanya genderuwo, ada pocong, ada yang masih takut? Ada? Kalau ada yang masih takut harus bertobat ini. Harus bertobat. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi kalau kita memiliki roh yang sangat besar, yang paling besar, ya, jadi kenapa kita harus takut lagi? Amin. Ya kita kalau sama orang gila takut, ya kan takut dipukul gitu kan. Tapi kalau sama penampakan begitu, harusnya dia yang takut sama kita. Karena di dalam diri kita ada terang. Dia gelap. Jadi gelap itu yang harus sirna, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ke tempat kerja saya, ya di depan tempat kerja saya itu ya kuburan gitu kan. Jadi saya kalau pergi itu mau siang, mau pagi, mau malam ya ngelewatin kuburan terus gitu kan. Ya. Iya. Kadang-kadang memang suka ada seperti begitu ya. Di kampung-kampung itu buka jendela, tahu-tahu udah kuburan. Tapi ingat ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan mengirimkan seorang penolong, yaitu roh kebenaran kepada kita, dan kita percaya setiap kita menerima dan setiap kita roh kebenaran itu ada di dalam diri kita, kepada hal-hal seperti begitu harusnya kita tidak boleh takut lagi. Amin. Amin. Tidak boleh takut lagi, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia. Kita percaya bahwa roh penolong ini yang akan memampukan, memberikan kekuatan kepada kita, keberanian kepada kita, untuk kita tetap berjalan mengikuti tuntunan dan arahan yang daripada Tuhan. Yang kedua, makna janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu untuk kembali menjemput setiap kita. Wow, jadi sangat sempurna sekali ya semua pelayanan Tuhan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Di dunia Tuhan berkorban buat kita, di surga Tuhan menyediakan tempat bagi kita, ya. Tuhan juga mengirimkan seorang penolong sehingga kita tidak kesepian, kita tidak menjadi anak yatim piatu. Dan Tuhan juga yang terakhir berjanji bahwa Tuhan akan menjemput saudara dan saya, ya, di
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Ya, jadi kita harus mengerti arti atau makna atau peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tanamkan itu, ya. Ingat-ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar, rencana Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sangat sempurna, dan Tuhan Yesus sendiri menjadi korban yang sempurna sehingga kita tidak perlu lagi berkorban, ya. Tidak perlu lagi bawa lembu, bawa kambing, bawa burung merpati, karena Tuhan Yesus sendiri adalah korban yang sempurna, tidak perlu lagi ditambah-tambahkan. Mas Agung boleh ke depan. Kita angkat pujian Yesuslah kebenaran. Yesus kan kebenaran. Bantu ya Ci ya.